Sampai mana tadi? Sampai angka berapa tadi? Tolong kasih kode saya. Oke. Nah, jadi bukan Mesias yang harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Hari ini pasti banyak orang bilang, kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus mati? Ya karena ini, wis. Jawabannya dari kita dewek. Kita nggak perlu jawab. Ya kayak sama tuh, kayak orang kayak Emmaus kan? Gitu. Ya kenapa? Ya wis karena itu. Ya sekarang baca sendiri, nggak habis waktunya. Nggak cukup waktunya. Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Wah, ini bagus ya kata-katanya. Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dia menjelaskan firman di dalam kitab suci. Ya gitu, Injil. Sampai Musa, sampai nabi-nabi. Mereka mendekati kampung, bahasa dekat ya, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan. Nah gini, ini juga lucu nih. Jadi setelah Yesus cerita semua panjang lebar, gitu lah ya, panjang itu sama 7 kilometer, gitu kan, sudah ngerti kan ya. Nah, terus Yesus ya kan dia masuk kampung, gini nih, ngomonglah persimpangan lah ya, ngomonglah persimpangan gini. Wah, dia mulai, ini orang ke sana nih, Yesus pura-pura jalan gini, lurus gitu. Waduh, panggil aku, gitu. Kayak gitu ya, kayak panggil aku, call me back. Terus saya bilang begini, nah, tetapi mereka sangat mendesaknya. Oke, gitu kan. Kalian tahu kalau orang Cina punya gitu ya, ngasih barang gitu. Gak usah i. Tapi tangannya gini, gak usah i. Gak usah repot-repot. Kayak gitu sih banyak gitu kan. Nah jadi, nah kayak gitu. Nah sama. Nah terus akhirnya tinggallah mereka bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan hampir matahari terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat. Nah ini ngomong tentang peringatan ya. Jadi kalau kita ngomong perjamuan kudus itu sebenarnya boleh tiap hari sih sebenarnya ya, fun fact-nya. Nah ini pas kapan coba? Masa sebulan sekali? Gitu ya, segampang itu pemikirannya ya. Kayak gitu. Nah jadi gak pernah tertulis ya kita harus sebulan sekali terus minus balik. Jadi kalian kalau misalnya benar-benar lagi lupa Tuhan perjamuan kudus sendiri. Ya, makanya kalian kan sebenarnya dia kan memperingati tentang aku, gitu kan? Oke, ketika itu terbukalah mata mereka. Nah, ketika dia mulai kembali, jadi itu pertama itu kayak ya fokusnya pada dirinya. Nah, Yesus pengen tahu sejauh apa sih kayak gitu kan. Nah, akhirnya dibukalah matanya untuk melihat dan Yesus selalunya boom, mungkin dia itu kaki buncing hilang gitu ya. Nah, terus kata mereka, nah ini bagus. Kata mereka kepada mana? Bukanlah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara di tengah jalan. Ingat ya, di tengah jalan. Dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita, ini berkobar-kobar. Ini bisa ditarik dari tadi. Hati ini berkobar-kobar. Yang dimaksud sebenarnya kayak lebih roh kita ini berkobar-kobar. Kenapa rohnya bisa berkobar-kobar? Baca bawahnya. Lalu bangunlah mereka dan teruslah kembali ke Yerusalem. Baru sampai, nggak nunggu besok. Langsung kembali ke Yerusalem 13 kilo kurang lebih. Iya kan, 12,9 kenapa 13 kilo lah kamane. 13 kilo. Kenapa? Karena dia gak tahan. Kayak gitu. Jadi dia gak tahan dengan berita itu. Aku ketemu Yesus. Hari ini ketika kita sering ngobrol sama Tuhan, hari ini sering kita baca firman-Nya, kalau hari ini worship dan firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hidup kita kan berkobar dan kita nggak akan tahan untuk membagikan itu. Jadi seringkali apa firman Tuhan ini bukan jadi kesukaan. Nah, coba gampangannya kayak gini ya. Dalam kita kerja, kenapa ya? Misalnya kayak aku gini, 24/7 lah selama aku buka laptop tuh laporannya selalu nyala gitu kan. Nah, kayak ya kenapa contohnya gitu? Ya, karena aku pengen menjaga kupingku untuk aku mendengar hal yang baik. Kayak gitu. Kenapa aku harus dengerin khotbah? Ya karena aku menjaga kupingku untuk dapat yang baik. Supaya mulutku itu mau keluar yang baik. Nah seringkali orang nggak menyukai ini. Kata menyukai mungkin bukan sesuatu yang menjadi
perasaan ya, tapi aku ngomong just do it kayak gitu, lakuin dulu untuk menjadi kesukaan, jadi habit. Jadi mungkin aku ngomongnya jadi habit gitu. Bagaimana kita dengerin lagu Tuhan itu lebih banyak porsinya kayak gitu. Hari ini kita ngomong lebih banyak kebenaran firman, maka kita kan secara gak langsung mulut kita ini kayak mesinnya ini upgrade gitu. Percayalah, kalian coba sendiri lah kayak gitu. Ketika kalian denger roh rohani, pasti kan gampang untuk ngomong apa kak, wah puji Tuhan kayak gitu. Tapi lagu kalian ini galau, lagu dunia, iman timbul dari pendengaran gitu. Bukan tidak boleh, aku nggak ngomong nggak boleh, tapi pilihlah yang baik kayak gitu. Pilihlah yang baik, jangan sembarangan. Tapi aku selalu usahakan apa? Ya, biarkan iman timbul dari pendengaran. Ketika kita worship, sekalipun mungkin hati kita nggak connect, tapi ya mau ya apa? Kan hati kita juga nggak connect kayak anak-anak Emmaus tadi, orang-orang yang mau ke Emmaus. Hatinya berkobar-kobar ternyata. Dia cuma denger toh. Nah, kita nggak tahu tiba-tiba kita tuh ada khotbah yang kita dengerin juga nusuk hati kita. Stik gitu. Dia yang tahu. Makanya yang habit hidup di dalam Tuhan ini enak. Tidur dengerin khotbah. Ada loh. Ya gitu. Lo gak apa-apa kok. Gak ngormati. Gak ada hubungannya sama hormati firman Tuhan. Sudah beda motif. Kayak gitu loh. Karena Tuhan tuh melihat hati. Nah, lebih baik mana? Ketiduran di offline atau di online? Kan gitu. Tapi karena sana lebih baik kemana kalian dengerin sampai ketiduran tapi karena serius emang serius dengerin ketiduran atau kalian main HP di ibadah. Nah maksudnya kan hari ini sering kali ada gampang compare-compare yang untuk membenarkan sesuatu, padahal makna dari itu kan bukan itu. Sedangkan kalau hari ini kalian mau berkobar-kobar apinya, maka aku tanya, sate kalian gimana? Pernah nggak mulai ngobrol Tuhan hari ini aku begini. Oh kalian sibuk seperti Marta. Oh aku melayani ini Tuhan, melayani ini Tuhan, melayani ini. Tuhan berkata Marta, ngapain kamu? Kayak gitu loh. Hari ini kita juga sama. Wow, kita pelayanan di Divol, pelayanan di gereja, pelayanan di kampus. Hari ini ngomong Pak Feli, ngapain gitu loh. Maria sedang mengambil posisi yang terbaik. Bukan nggak boleh pelayanan, Tuhan nggak ngomong itu nggak boleh. Tapi ojo terlalu lihat yang lain. Jangan fokus cuma melayani. Melayani membuat kita stay di jalan Tuhan. Itu memaksa kita untuk stay di jalan Tuhan. Tapi Marta, ngapain sih? Gitu loh. Maksudnya apa? Ngomong apa? Kamu pelayanan sampai lupa, kamu tercegal sendiri. Itu sebenarnya Tuhan ngomong. Ya apa cara kita melayani Tuhan? Hari ini aku makanya sorry aja, bukan nggak sok-sokan. Aku juga sate kadang juga mager, capek. Itu jiwa kita lah yang meronta-ronta lah, kayak gitu. Tapi hari ini ketika kita ngerasa kayak aku fine-fine aja saatiku, aku kayak pelayanan, aku mulai meragukan sih. Jujur aja. Loh, kalian pelayan buat siapa? Kalian kekuatannya dari mana? Terus kenapa kalian bersemangat dalam pelayanan sedangkan hati kalian nggak bersemangat gitu? Aku nggak ngerti sih itu dari mana. Kayak gitu loh. Karena nggak make sense lah. Kalian bisa ngecas tapi nggak masuk ke stop kontak kepalanya. Jadi kayak gitu. Kalian nggak make sense sama. Kalau hari ini sate kalian nggak beres, ya apa cara kalian dapat a vision? Tunggu tumbang tangan pendeta gini. Wah, aku percaya aku berikan kamu vision begini. Kelamaan cuy. Kayak gitu loh. Setelah orang sih harusnya bawa tolong mati duluan. Ya apa cara Tuhan ngomong ke Erik, tolong chat orang ini dong sekarang. Ya apa caranya? Kayak gitu loh. Nggak cukup, ini harus part 2 memang ternyata. Gitu ya. Nggak cukup ternyata. Dari hari ini bagaimana kita dengar. Jadi ketiknya apa caranya kita berkobar-kobar berikutnya. Bagaimana kita ngelakuin apa sih Tuhan mau. Kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, hati kita ini kita terus maintenance ternyata. Termasuk melayani. Melayani membuat kita memaintenance manusia roh kita. Tapi ketika roh ini mati, nah ini perlu yang namanya eksternal. Gitu ya. Kita perlu minta tumpang tangan orang lain. Kita berdoa, orang lain berdoa, tidak apa-apa.
kayak gitu. It's okay kayak gitu loh. Untuk kita minta lebih. Jadi jangan jadi Kristen yang just udah aku Kristen gitu. Kayak gak usah hidup jadi orang Kristen malu-maluin gitu. Maksudnya bukan bukan menghina ya, tapi maksudnya aku ngomong ini apa? Maksudnya jangan sampai kita menormalisasi gitu loh kekristenan yang separuh-separuh. Ini lanjutan dari jemaat Laodikia. Laodikia juga gitu ngelakuin kebenaran firman, juga masih ibadah, pelayanan, tapi kosong gitu loh. Suam-suam kuku kan tidak ada antusias. Roh yang menyala-nyala itu ngomong tentang bagaimana kita punya semangat dalam kita cari Tuhan. Nah, kalian sesemangat belum dalam sate kalian? Nah, itu yang jadi permasalahannya. Aku ajari satu tips yang bagus. Nah, kalau kalian doa, kalau kalian baca Alkitab, itu kan mulai tanya gitu, Tuhan berbicara apa yang jadi isi hatimu. Baca. Sambil mulai tanya, oh kalian mau merenungin firman, nanti tak cari ya. Sekarang wis mulai tanya, misalnya apa ya contohnya, kayak tadi, apa ya, kenapa, apa ya, nah aku dari contoh yang paling pas. Kayak, wah gini, Yesus melihat domba-domba, 4.000 orang ini seperti domba-domba tidak tergembalakan. Mungkin kita bisa mulai tanya, pakai what dan how, kayak gitu, paling gampang gitu. Apa yo maksudnya? Nah, dari situ akan mulai berpikir otak kita. Kayak gitu. Nah, terus kok iso? Paling ini tuh pakai bahasa Jawa atau bahasa daerah. Kok bagaimana tuh aneh? Bagaimana nggak bisa? Kok iso? Kok iso pikiran nih? Nah, itu sih. Itu yang akan menjadi pertama kali pelopor. Kok bisa? Kayak gitu loh. Kok bisa? Kayak gitu. Nah, itu kan terus habis gitu apa? Kalian masih nggak ngerti, nggak apa-apa, baca aja. Nggak ngerti, baca aja. Atau kalian mulai dari BMK. Boleh. Jangan komentari, gak usah. Nanti aja itu step lagi. Kayak gitu, kelamaan. Gitu. Mungkin kalian belum lah. Oke, nggak apa-apa. Step pertama nggak apa-apa, BMK dulu aja. Oke, baca sepasal aja, sepasal aja. Terus hari gitu, diem, taruh, ya roh. Diem, hening, terus ngomong, Tuhan, berbicaralah. Apa yang jadi isi hatimu? Apa yang kau mau ngomong hari ini buat aku secara spesifik? Kalau Tuhan sampai benar-benar ngomong di hati kalian, di pikiran kalian, kalian jangan kaget-kaget. Kayak gitu. Sometimes cuma di pikiran kita kayak ada something kayak, oh kamu harusnya kayak gini, 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 gini. Kamu harusnya begini, 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 begini. Kayak gitu. Nah, cepet-cepet catat. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, hal yang kayak gitu tuh simpel kayak gitu. Jadi ketika kalian doain seorang Tuhan, kamu cek no, kayak gitu. Aku harus ngapain? Udah diem aja, berbicara lah Tuhan kayak gitu. Jangan ketiduran tapi ya, gitu. Jangan pikiran kosong juga. Ini beda dengan meditasi ya, gitu ya. Jadi meditasi itu nggak boleh. Tapi kayak gitu ya caranya. Jadi bagaimana caranya membangun manusia roh kita? Dimulai dari kita membangun satu yang benar. Kayak gitu. Kita buka di Mazmur 22. Nah, kita coba kupas tuntas yang ini dulu. Terus kita coba sentil bahasa roh sedikit, baru kita selesai ya. Gak cukup waktunya, ternyata ada 2 kisah besar lagi sebenarnya. Nehemia kita belum bahas. Kayak gitu ya. Ini kita akan langsung cepat, langsung skip ya. Karena kelihatannya Erik sudah mengantuk. Oke. Oke, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Nah, ini omongan Yesus yang di sana ya, guys. Aku berseru tapi engkau tak jauh. Allah tidak menolong aku, aku berseru aku siang. Aku rasa salah jawab. Salah. Mazmur 1, salah. Mazmur 1. Itu nanti, guys. Salah sebut. Kita cuma 3 ayat toh. Nah, aku bingung. Oke, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di atas jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Nah, stop sini dulu. Ada 3 hal yang Tuhan taruh di sini. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik mungkin masih anak Tuhan. Ngomongnya, oh pakai cara ini aja, enggak apa-apa cingli-cinglian. Nah, orang kayak gini nih, orang begini nih. Orang-orang yang Kristen separuh-separuh, penyesatan sederhana kayak gitu loh. Gak apa-apa wis. Gak apa-apa wis. Makanya jangan jadi Kristen yang separuh-separuh, itu masih termasuk orang fasik bagiku. Bahkan bagiku sih terlihat dari sini. Nah, tapi harusnya konteksnya gini, yang tidak berjalan menurut orang fasik, lalu koma harusnya yang benar apa?
gitu kan. Nah, ini enggak, yang tidak berdiri di atas jalan orang berdosa. Ini tuh kayak step deeper gitu. Jadi kayak yang pertama tuh orang cuman ikut jalan orang fasik. Erik ngomong ke aku, terus gak apa-apa lah kok binomo, wah, itu misalnya gak apa-apa judul, yang penting duitnya ada. Mungkin kita mulai berpikir, oh iya ya, gak apa-apa lah bohong sekali, gak apa-apa lah gak usah teduh misalnya. Mungkin kita mulai, oh iya gak apa-apa lah gitu. Terus akhirnya apa? Mulai berjalan di arah berdosa, mulai salah arah. Nah ini more deeper, one step deeper gitu loh, untuk lebih dalam lagi gitu loh. Nah terakhir, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Dia bukan lagi pelaku yang kena, dia itu bukan korban, tapi dia menjadi orang fasik berikutnya, kayak gitu. Jadi ada 3 kedalaman level, kayak gitu. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, yang tadi kan orang yang tidak ini, orang yang tidak ini, orang yang apa, tidak fasik, yang tidak dalam berdosa. Sekarang pencemooh, jangan duduk di area itu. Termasuk kamu, maksudnya jangan, bahkan kita bisa jadi pencemooh sendiri, kayak gitu. Ya gara-gara ini, kayak gitu loh. Karena lingkungan kita yang terlalu toksik gitu loh maksudnya, kayak gitu loh. Maka termasuk dalam lagu-lagu, dalam podcast-podcast, kayak gitu. Kita harus pilih, kayak gitu. Motivasi-motivasi nggak jelas, kita perlu cari gitu yang kebenaran seperti apa. Nah, tapi Tuhan mau, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya. Jadi bagaimana menjadi sebuah habit, kalau aku ngomong gampang gitu ya. Habitnya adalah Taurat Tuhan. Kayak gitu. Yang seperti habitnya ini HP kayak gitu. Dan yang merenungkan nggak sampai situ. Makanya orang-orang murid-murid Tuhan semuanya ya, semua murid Tuhan itu kalahnya nih merenungkan. Sama tuh dengan kita ya, kayak gitu. Kita nggak mau ngerenungin firman bless, kayak gitu. Baca toh, nggak mau untuk dengerin apa yang Tuhan mau. Boro-boro sampai baca, kayak gitu loh. Magerku, capekku, itu kan alasan sederhana lah ya. Sibukku, kayak gitu. Terus kalian kok pelayanan buat Tuhan itu aku jadi mikir gitu loh. Kalau ada ngomong-ngomong kayak gitu kok masih melayani, itu masih mikir gitu loh. Terus kamu itu pakai kekuatannya siapa yo? Kayak gitu loh. Terus kamu ini melayani buat siapa ya? Sedangkan kamu nggak pengen tahu apa sih Tuhan mau dalam pelayananmu. Nah itu sih, pasti burn out rohnya. Jadi kalau hari ini kita nggak seneng baca firman, hari ini kita nggak mau renungin firman itu, roh kita pasti padam, pasti. Terus bagaimana cara berikutnya adalah berpuasa. Berpuasa ini membuat hati kita itu lebih ngekang, kedagingan kita kekang. Makanya kalau puasa jangan cuma diet makan toh, gitu kan. Nah, harus juga dikekang sifat-sifat yang kurang. Terus bagaimana hari ini kita mulai communicate dengan Tuhan gitu, communication dengan Tuhan gitu. Kayak kalau kita baca tadi kan, bagaimana aku mulai berbincang-bincang. Sebenarnya berarti sebenarnya adalah apa namanya? Ketika dia ngobrol, mungkin nggak 100% Tuhan untuk saya ngomong. Tapi ada sebuah diskusi di situ, ada 2 arah di situ. Dan di sini Tuhan, aku ngasih dapat rema banget, kayak berarti ketika kita ketemu Tuhan di saat ini, kita bisa berapi-api lagi. Sering ketika aku kerja ya, ketika aku kerja tiba-tiba kayak muncul satu lagu tiba-tiba, contoh yang murnikan hatiku gitu kan, punya GMS. Tiba-tiba pas kerja itu tiba-tiba kayak, kamu ini terlalu jauh dari aku, mereka nangis kayak gitu. Kamu udah salah arah kayak gitu. Ya udah bertobat kayak gitu. Nah maksudnya ya itu yang maintenance kita kayak gitu loh, untuk roh kita terus bangkit. Kalau roh kita nggak bangkit, roh kita nggak terus berkobar-kobar, ya apa caranya kayak gitu loh maksudnya, untuk kita menjaga gitu kan. Nah kalau kita baca dari Nehemia, kita nggak usah baca wes, Nehemia 8 itu ngomong tentang bagaimana orang dari bangsa Israel dari pembuangan itu gak ada firman di situ. Jadi di situ nggak ada firman kayak gitu, bener-bener nggak ada kebenaran, bener-bener burn out semua. Ketika dibawa pulang gitu, akhirnya Nehemia ngomong, tolong baca no orang Lewi hukum Taurat di ayat ke-9 ke-10 dibacakan, dan mereka nangis, mereka terjamah semuanya, mereka memuji Tuhan di situ, dan mereka sampai tersungkur nangis, dijamah lah, mengaku dosanya di situ.
Jadi bagaimana hari ini firman itu begitu berkuasa atas hidup kita gitu loh. Ketika aku dulu dalam bimbang, Tuhan aku nggak ngerti aku harus ngambil langkah apa. Tiba-tiba ada perasaan damai di hatiku dan ambillah ini. Kayak gitu, ambillah keputusan ini. Kayak gitu. Ini mungkin kita nih Allah ngerong, tapi nggak mungkin gitu loh maksudnya. Keputusannya keputusannya yang sama kayak gitu. Cuman ada something di baliknya. Ada damai karena Tuhan sendiri yang ngomong. Kayak gitu. Ya apa sampai di titik kayak gitu kok, bahkan lebih. Ya mulai komunikasi sama Tuhan dan mulai spend time kok dalam kalian saat teduh. Kalau hari ini kalian belum saat teduh, terus kalian masih mengaku anak Tuhan dan lain-lain. Pertanyaannya, kalau anaknya atau bukan? Oh gak mau ngomong be bapaknya. Kok masih bisa ngomong sibuk gitu loh. Aku sih gak paham. Aku ngerti kalian sibuk. Aku juga kadang ngomong Tuhan, cuape boleh Tuhan kayak gitu. Tapi memang realitinya adalah gak mungkin kalian dalam satu rumah gak ngomong. Itu setelah terakhir yang hari ini aku pengen kasih tahu kepada kalian adalah bagaimana kita mulai rame sekarang. Oke, saya suka. Gitu kan. Nah, jadi kayak bagaimana hari ini terakhir adalah berbahasa roh. Wah, ini topik yang sangat menarik. Saya suka di bawah ini, gitu kan. Jadi bagaimana cara terakhir untuk kita membangkitkan roh kita. Sebenarnya ada dua sih. Satu cara lagi. Tadi tak ajari. Bagaimana cara kita untuk membangkitkan roh dan maintenance adalah berbahasa roh. Kenapa? Yang pertama, berbahasa roh itu bukan kita berbahasa roh itu kita doa di dalam Tuhan. Roh Kudus yang gerahkan kita kayak gitu. Nah, kalau kita baca di 1 Korintus 14 itu ngomong tentang bagaimana di situ satu pasal bilang kayak gini. Tak buka ini ya, 1 Korintus berapa ya tadi ya? 14 ayat yang ke-4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh yang membangun dirinya sendiri. Nah, jadi dia itu membangun dirinya sendiri. Roh Kudus akan membangun kita. Roh kita akan dibangun kembali. Kita mulai berbahasa roh. Berbahasa roh bukan hanya untuk tempat-tempat tertentu. Bahasa roh itu kalian ditipu dengan arti dari berbahasa roh. Berbahasa roh itu kita bisa begitu banyak cara. Begitu banyak waktu dalam kita nyetir, dalam kita kerja. Kayak gitu. Itu membangun manusia roh kita. Karena itulah cara instannya. Kayak gitu. Itu makanya kenapa ada karunia itu. Itu cara instan kita langsung ngomong ke Tuhan. Jadi kita harus tahu ketika kita berbahasa roh, pastikan itu kita ngerti. Bahwa di 14 juga ngomong, kita ini berbahasa roh untuk berbicara kepada Tuhan langsung, bukan ke manusia. Bahkan akal budi pun kita nggak sampai gitu. Tapi hari ini berbahasa roh akan menjadi sebuah puji-pujian juga buat Tuhan. Untuk pengagungan buat Tuhan. Jadi hari ini bagaimana caranya kita mulai on point lagi sama Tuhan. Hari ini mulai berkobar lagi. Agungkan Tuhan. Lewat dua. Akal budimu dan rohmu. Akal budimu ya apa? Mulai. Ambil worship yang mengagungkan. Mau kalian lagi sedih, mau kalian lagi capek, mau kalian lagi apa? Hari ini kekurangan nih, mereka ini cuma mencari obat dari Tuhan gitu, tapi lupa mengagungkan Tuhan. Ini penyakit sih, penyakit berikutnya. Jarang orang sih ngagungin Tuhan. Ayo coba kalian cari. Kenapa kalian nyari bang? Hadiratmu Tuhan, jamaahku begini. Pernah kita ngagungin Tuhan? Kok Allah yang mulia? Pernah gak? Kayak gitu. Hari ini aku ditampar dengan realita itu kayak gitu. Kayak gitu. Realita itu yang membuat aku tertampar kayak iya ya, gak pernah orang mengagungkan Tuhan gitu. Ini biasa aja kamu, aku salpok ingin ketawamu. Oke. Jadi kayak jadi kayak gitu. Pengagungan Tuhan jadi tipis. Maka harusnya dia itu jadi tempat pertama tempat pengagungan kita. Dan ketika Tuhan hadir di situ, di tempat kita lagi memuji Tuhan, hadiratnya kita rasain. Jadi ketika Yesus Tuhan ditinggikan, masih terjadi sesuatu. Nah sekarang dibalik, terjadi sesuatu dulu baru kita agungkan Tuhan. Nah kan gitu. Nah jadi hati-hati di situ. Kita buka ayatnya dulu. Tapi salah satunya adalah berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat yang ke 14 sampai 15. Tolong baca Norek. Tolong jangan gak denger. Ayo B baca B. Nah, tolong. Nah, ngomong suaranya teleponable loh. Ayo. Ayat berapa? Aduh, lu sekali sih. Ayat 14, 15.
Oke. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Oke, Jadi, 15. apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Oke, jadi di sini ngomong itu juga sebuah penyembahan, bahasa puji-pujian. Jadi kenapa kita nggak pakai ketika kita lagi tanya saya contohin ya, aku tak bertobat untuk mencontohin. Jadi ketika kita lagi kerja, kita berpasrah tidak apa-apa, nggak akan ganggu nggak? Kadang itu nggak ganggu guys, percaya, believe or not kita pasti nggak ganggu. Kayak gitu, karena itu roh kita yang berdoa. Jadi jelas kan di situ dikatakan roh kita berdoa dengan bantuan Roh Kudus. Kita sedang seperti orang yang di Emmaus tadi sebenarnya. Kayak gitu. Saat kita sangat doa, kita itu seperti orang di Emmaus tadi loh. Yang kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Sampai di titik mana kalian menggunakan karunia itu? Kayak gitu. Apakah itu cuma untuk disombong-sombongkan toh? Kayak gitu. Atau bagaimana? Pagalan berbahasa roh lebih daripada yang kita pikir. Kayak gitu. Orang ini hilang di sini, bahkan bahasa roh dimensi yang baru. Woi, keren namanya dimensi yang baru. Kayak gitu ya. Itu tools yang keren untuk kita pakai, untuk kita masuk ke dalam apa yang Tuhan mau. Orang lebih pilih cara konvensional dan menghujat bahasa roh. Sedangkan Tuhan tanda kutip mengasih tahu manfaat bahasa roh. Kenapa kalian nggak pakai hari-hari ini? Gitu. Dipakainya cuma untuk apa aku juga nggak tahu hari-hari ini. Tapi jangan lupa juga berdoa dengan akal budi. Jangan ngomong pakai bahasa roh, gak ngerti orangnya kan. Jadi kayak bagaimana hari ini tetap berdoa secara mujizat. Aku juga nggak siap hari berbahasa roh ketika worship. Gak siap menit, gak siap menit gitu. Tapi ketika rohku capek banget kayak muji Tuhan nggak bisa, pas aku berbahasa roh. Kalau hari ini mulutku, kalau hari ini hatiku gak connect, berarti rohku sih harus dorong kayak gitu. Kenapa? Ketika kita mulai berbahasa roh, kita izinkan Roh Kudus berkuasa atas mulut kita dan pikiran kita, kayak gitu. Karena kita udah lepas kendali kan, kayak gitu loh. Jadi di situ, kalau hari ini kalian mau benar-benar membakar, jadi bahasa roh aku bilang, bahasa roh itu sebagai, jadi kalau kita ngomong, oke aku bisa bakar kalau lewat sate, iya, tapi dalam penyembahan, itu pasti bisa lebih deep dengan berbahasa roh. Dalam kita membangun roh kita, pasti lebih deep lagi dengan bahasa roh. Kenapa? Karena itu tools yang lebih kan, yang Tuhan kasih. Kalau misalnya sama baik, buat apa bahasa roh? Nah, pemikiran ini logiknya kayak gitu. Gitu. Ini bukan merek lain gitu kan untuk saingan dengan doa biasa, tapi memang berbahasa roh jadi hal yang sangat penting untuk kita membangun. Orang mau berdebat, tapi selama aku masih berinjak, aku nggak akan goyah bahwa berbahasa roh bagian penting dalam hidupku gitu loh. Gitu. Orang bisa ngomong Allah mana ayatnya, mana ini kayak ya orang mau nantang gimana pun. Nah, kita akan tetap devel akan tetap satu pegangan teguh baru berbahasa roh bagian dalam hidup kita, dalam devel ini gitu loh. Meskipun kita jadi yang paling terakhir kayak gitu untuk berbahasa roh kayak gitu. Jadi kalau kalian mau extraordinary, mulai bangun waktu bahasa roh kalian. Setiap pagi, mulai berbahasa roh. Mungkin kalian doain siapa, nggak tahu. Mungkin lagi muji Tuhan, nggak tahu. Yang penting roh kita bangkit. Kayak gitu. Kita membangun diri sendiri juga. Kita mulai memuliakan Allah dari situ. Kalau kita nggak mikir apa-apa, pasti yang namanya memuliakan Tuhan itu menceritakan kebesaran Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kalau hari ini kita mikir ke satu orang, Roh Kudus akan bantu dua orang itu. Atau bisa orang yang lain, kita nggak ngerti. Jadi hari ini ketika kita mulai berbahasa roh, kapan sih terakhir kita berbahasa roh? Lu kok nggak ada lagunya, nggak ada lagu open worshipnya yang mantap gitu kok. Emang bahasa roh mau di trigger kayak gitu loh maksudnya. Kayak gitu loh. Heran kadang orang itu kayak gitu. Jadi yang belum belum punya jangan juga berkecil hati kayak gitu. Minta sama-sama itu karunia yang indah kayak gitu. Minta dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Tapi hari ini kalau kita mau
Jangan jadi Kristen biasa-biasa aja, mulai recheck saat teduh. Kayak gitu. Mulai recheck doamu gimana, mulai recheck lagi. Apakah kalau hari ini mulai padam, minta Tuhan rohku padam, bakar aku kembali. Karena roh yang sama membangkitkan Yesus. Roh yang sama itu akan membangkitkan roh kalian kayak gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah kalian sudah masuk ke dalam normalisasi tadi? Bahwa berout itu it's okay. Kayak gitu. Ya udah, pokoknya kerjakan apa yang Tuhan mau. Sekarang kayak gitu loh, terakhir ya. Oh, ini terakhir ya, satu jam mau ngomong ini. Haleluya. Sedap aku ngomong. Oke. Ini saya tak irit-irit nih. Sebenarnya ada 2 kisah lagi nih. Oke. Nah, jadi tak kira nanti malah kurang waktu nih. Kayak gitu ya. Tadi aku ngomong ke kalian bahwa tak buka ayatnya. Jadi hari ini kalau Roma 12 ayat 11 berkata gini, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ini komplit disiplin lah dalam kalian mencintai Tuhan. Bila rohmu terus berkorbar-korbar dan mulailah layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa terpisah, nggak bisa cuman kobarno tapi nggak melayani Tuhan, nggak bisa berkorban tanpa kerajinanmu nggak kendor. Cinta bisa habis kapan aja. Tapi like kalian pacaran nggak mungkin kalian tuh nggak call. Maksudnya sesimpel kayak gitu. Kayak gitu kan nggak ada disiplin, pasti nggak mungkin. Minimal 2 minggu, 2 kali seminggu ya. Tiap malam ya, pasti kan ada janjian kayak gitu tuh. Kalau enggak apa putus gitu. Toksik gitu kan gitu. Ada ngamuk nangis enggak sayang aku kayak gitu, enggak mau kalau aku padahal kerjanya make kan gitu. Cowok pasti relatable kecuali aku kan gitu. Gak pernah pacaran udah kosa-kosa protes gitu loh, udah ada namanya anjing gitu kan. Nah gitu. Nah jadi aku tahu Rik hatimu berkata kayak gitu. Oke, nah jadi intinya itu bagaimana hari sudah kalian bangun, jangan main-main di hari ini bukan hal yang nanti tidak apa-apa kok. Itu kalian sedang masuk ke dalam normalisasi gitu loh. Kalian jadi Kristen bunglon, Kristen separuh-separuh, kalian jadi jemaat Laodikia. Ketika kita gak ada semangat lagi dalam diri kita jadi Kristen bunglon, Kristen transaksi lah, yang cuma ada mau nih ungkit-ungkit kebaikan ke Tuhan, itu bagiku jemaat Laodikia lah. Dan menurutku itu kok bahasa Mandarin ini sih kia gitu, maksudnya kayak anak kecil kayak gitu loh. Gak mau ngomong tapi pengen tahu apa yang Tuhan mau, nggak bisa. Tapi ada keindahan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ada kedalaman yang more ketika kita mulai berbahasa roh setengah jam, 15 menit misalnya. Kita mulai worship, kita mulai bangun habit yang baru. Kita mau tinggalkan apa yang annoying, yang bising di telinga kalian. Kadang aku juga gitu, kok ada terlalu bising, aku tutup semua nih. Aku off dari sosmed sih. Karena terlalu bising. Kayak gitu loh. Nah hari ini kalian sampai di titik yang mana? Kayak gitu loh. Coba kalian renungin deh. Yang kalian yang pelayanan, yang mungkin kalian sudah bergerak. Masa sih saat itu kalian di situ aja? Kayak gitu loh. Masa sih kerinduan kalian di situ aja? Masa sih kalian melayani Tuhan tapi masih males? Masih nggak mau ketemu Tuhan? Kan jadi aneh toh. Kalian gembor-gemborin anak Tuhan, nggak mau ngerokok, misalnya, nggak mau minum minuman keras, misalnya, nggak mau dugem, tapi nggak mau saat teduh. Lah kan sama aja, gitu loh. Sama aja. Bagiku sama aja. Kalian Kristennya tetap som-som kuku. Kayak gitu loh. Nah sama dengan misalnya saudara kita ya. Aku nggak menghina. Tapi maksudnya hari ini kalau nggak mau babi. Kalian tahu lah ya. Nggak mau babi. Haram babi begini. Pulang megang botol hijau. Itu. Megang botol hijau pulangnya. Lu kan maksudnya mendingan kamu sekalian aja mabuk ngaku-ngaku gitu loh maksudnya. Gitu loh maksudnya. Ini kalau aku jauh dari dosa. Tapi saat itu gak mau. Ya kan podo dosa nih. Nah. Udah loh. Gitu. Jadi jangan normalisasi di bagian ini. Hubungan dengan Tuhan itu jadi nomor 1. Kalau nggak ada ini, kelarlah pelayanan kita.
Kalau nggak ada ini, kelarlah rohnya kita. Mau ditumpang tangan, mau orang sampai geter-geter, rebah, pulang nggak mau kembali ke Tuhan, percuma. Lu kok nggak ngerasain apa-apa loh? What do you mean gitu loh? Ada lagu nih kan? What do you mean? Kan gitu. Nah, apa maksudmu? Emang mau datang ke Tuhan udah dapat sesuatu? Saya sampai geter-geter kayak sate gitu dah. Kayak orang step gitu dah. Kayak gitu. Mamamu sing bingung, lu nyapa nyonyo kenapa gitu? Maksudnya ngerti gak sih kayak more than geter-geter, more than nangis. Hal yang penting adalah aku communication sama Tuhan. Aku berbicara, aku interaksi dengan Tuhan. Tuhan maunya apa? Mau dapet, mau nggak dapet, ya itu bukan urusan lu. Kayak gitu. Yang penting aku ngerti apa yang Tuhan mau. Masalah getar-getar manifestasi nanti gitu. Tapi hari ini ketika kamu tulus, ketika Tuhan hadir di situ, ya Tuhan hadir omnipresent, tapi ada kehadiran tangible yang kita bisa rasain gitu secara langsung. Ya kita bisa rasain itu manifestasinya kan. Tapi hari ini ketika kita sudah terima berbahasa roh, kenapa kita nggak mulai bangun manusia roh kita dengan bahasa roh? Kenapa kita nggak mulai bangun habit dengerin firman, denger habit untuk worship? Kenapa kita masih dengerin lagu-lagu galau, lagu-lagu putus cinta? Kenapa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran kan firman Tuhan. Firman Tuhan salah satu dari mana? Dari worship. Gitu. Dari pengagungan. Jadi mulai hari ini berhenti itu cuma pengen cari mujizat, cari hadirat tuh. Lebih ke arah cari manifestasi, tapi mulai dari belajar untuk pengagungan. Kejar kehadiran Tuhan. Kayak gitu. Jangan kejar tangannya Tuhan. Pokoknya pastikan dulu Tuhan hadir di saat ini. Mau itu kerja sesuatu, mau terpeter-peter, mau bibir kalian mau begitu, ya terserah kayak gitu loh. Ada ya satu orang ya, lagi aku nantang berbahasa, tiba-tiba burutik aku gitu, kayak gitu. Kayak tangannya mulai, dia main piano kan, main piano gitu kan. Sampai main piano geter gitu, pas ngelayani aku seguat, itu. Gue geter burutik, wah kok gitu seguat. Itu keren sih. Baru kayak wow, hebat sekali kamu pelayanannya. Tapi so itu ya, jadi hari ini kita belajar dari beberapa kisah, kita kupas sedikit bahwa manusia roh itu nggak bisa bangun sendiri. Sekali lagi manusia roh nggak bisa dibangun sendiri. Kalian harus hidup dipimpin. Jadi tapi salah satu lagi yang mungkin satu bonus buat kalian. Ya apa cara nggak mati roh kalian? Mulai jauhi dosa secara sengaja. Mau nggak sengaja jatuh ya wis. Tapi sengaja jauh, mulai bangun. Hari ini kalian tahu toksik, kurangin ketemu mereka, ketemu orang-orang yang mungkin benci bagi kalian kayak aku ngomongin firman terus ketono, sungguhan ketono nih. Orang kan ngomong nggak usah, nggak berhikmat, ketono guys, kayak gitu. Dapat nos yang banyak-banyak, itu jauh lebih penting. Mendingan kalian bosen untuk gak apa-apa, tapi roh kalian mulai nyala-nyala kayak gitu. Ya kok hari ini kalian nggak bisa berdoa, nggak bisa apa? Mulai dari bahasa dulu. Bahasa cuma satu, dalam hati cuma ngomong, Tuhan aku bangkitkan rohku. Bahasa roh kan ke arah sana. Dan jangan kaget, Tuhan akan berkarya dalam hidup kalian. Kayak gitu. Ketika kita berbahasa roh, kita masuk ke dalaman yang lebih jauh. Kayak gitu. Secara lebih cepat daripada konvensional. Karena roh kita langsung berinteraksi dengan roh kudus. Kayak gitu, right? Jadi itu yang aku taruh kepada kalian hari ini, gak selesai ternyata. Aduh ya udahlah ya, kayak gitu. Waduh akhirnya langsung, aduh puji Tuhan gitu ya. Oke, so kita doa dulu ya. Tuhan terima kasih buat hari ini. Oh bersyukur Tuhan kau begitu baik, Roh Kudus. Kami minta maaf kalau kami udah terlalu jauh. Kami minta maaf ketika kami pelayanan, tapi nggak sampai di titik kami dapat sumber yang tepat. Kami minta maaf kalau roh kami mati selama ini Tuhan, tapi kami biasa-biasa aja. Kami lebih takut dengan dosa sampai kita lupa bahwa roh kita bisa mati. Oh mohon Allah Roh Kudus, bangkitkan roh mereka di dalam nama Yesus. Timbulkan kembali secertik biji di dalam hatinya. Bakar kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Berapi-apilah lagi. Fokus kepada Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus, tuntun mereka. Aku berdoa untuk mereka yang sudah mulai jarak dengan suaramu, mulai timbul lagi suaranya di dalam nama Yesus. Mungkin yang belum punya experience hari ini bisa punya lagi, bisa dengar apa yang jadi isi hatimu.
bisa ngerti lagi. Jadi kami mau komitmen hari ini membangun kembali mesbah doa, membangun kembali manusia, mengaktifkan kembali, mengkobar-kobarkan lagi dengan berbahasa roh, mengkobar-kobarkan lagi dengan firman-Mu, mengkobar-kobarkan lagi dengan habit-habit rohani yang baru. Roh Kudus, kami mau tinggalkan apakah gemilangnya dunia, senangnya dunia, kamu mau tinggalkan. Kami mau fokus dengan apa yang kau mau. Thank you Jesus. Dalam namamu kami berdoa bersyukur. Sama-sama katakan amin. Nah ini Ellen baru baru muncul. Kan dari tadi kan enak. Ayo, ini season glory kenapa nggak dari tadi gitu loh. On kan gemes. Nah, foto. Aku capek pada ngomongnya, Vel. Okay. Tuh, B, foto B, dari B. Yes. Devi, Konando. Duh, itu Devi. Devi.